Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yuniki Krispinai, Prodi Terapi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nanoteknologi di industri pangan. Nano industri dalam industri pangan. Manfaat nanoteknologi bagi industri pangan sangat banyak dan diperkirakan akan terus bertambah. Teknologi baru yang berkembang pesat ini bertambah pada setiap aspek sistem pangan, mulai dari budidaya hingga produksi pangan hingga pengolahan, pengemasan, transportasi, masa simpan, dan biofilitas nutrisi. Aplikasi komersial nanomaterial akan terus bertambah pada industri pangan karena keunikannya. Apa yang Anda ketahui tentang nanofood? Katarina Sanderson menjawab pertanyaan tentang teknologi kecil yang akan segera hadir di piring Anda. Apakah nano aman dalam makanan? Menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasib gastrointestinal dan toksital nanopartikel organik dan anorganik tingkat pangan. Abstrak, nanoteknologi menawarkan sejumlah pendekatan baru bagi industri pangan, meningkatkan kualitas, masa simpan, dan kesehatan pangan. Meskipun demikian, ada kekhawatiran dari konsumen, badan regulasi, dan industri pangan tentang potensi efek samping yang berkaitan dengan penerapan nanoteknologi pangan. Khususnya, ada kekhawatiran tentang penggabungan langsung nanopartikel rekayasa ke dalam pangan seperti yang digunakan sebagai sistem pengiriman untuk warna, rasa, pengawet, nutrisi, dan non-nutritional yang digunakan untuk memodifikasikan sifat optik, reogel, atau aliran makanan atau kemasan pangan. Artikel ini merangkum penerapan nanopartikel anorganik, perak, besi, timah dioksida, silikon dioksida, dan oksigen logam, serta lipid organik, protein, dan karbohidrat dalam pangan. Menyoroti karakteristik nanopartikel terpenting yang mempengaruhi perilakunya, pentingnya bahan pangan, dan saluran gastrointestinal. Baik, di sini jumlah nanoteknologi pada tahun 2020, karyawan 6 juta pekerja, dan nilai bisnis 3,0 triliun USD. Baik, selanjutnya, semakin banyak produk makanan nano yang dijual sekarang. Kami telah menemukan 104 makanan bahan tambahan, makanan bahan kotak makanan, produk dapur, dan input pertanian yang mengandung nanopartikel buatan yang dijual secara internasional. Beberapa analisis perkirakan ada 150 sampai 500 nanofood yang sekarang tersedia di seluruh Indonesia. Baik, di sini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu produk yang sekarang dijual meliputi yang pertama suplemen makanan, yang kedua adif nutrisi, yang ketiga adif warna, yang keempat alat bantu pengolahan makanan, yang kelima kemasan tahan lama, yang keenam peralatan dapur antibakteri, dan yang ketujuh pupuk dan pestisida. Apa itu nanoteknologi?
Apa itu nanoteknologi? Adalah manipulasi bahan dan sistem pada skala atom atau molekul seperti contoh gambar di samping ini. Nanomaterial berukuran beberapa ratus nanometer atau kurang seperti di gambar yang di sampingnya. Nanomaterial adalah seperjutaan dari 1 meter. Selanjutnya, untuk mendapatkan sedikit gambaran skala, di samping ini ada gambar bumi, di samping bola, di sampingnya lagi ada bola-bola karbon. Bumi sekitar 100 juta kali lebih besar daripada bola sepak. Bola sepak berukuran sekitar 100 juta kali lebih besar daripada bola karbon. Seperti gambar yang saya sudah beritahukan. Atau dengan kata lain, jika nanometer lebarnya 1 m, sel darah merah panjangnya 1 km. Nanoteknologi. Nanometer 1 kali 10⁻⁹ kurang 1 kali 10⁻⁷ m didefinisikan sebagai penambahan dan pengendalian materi pada dimensi sekitar 1 hingga 100 nanometer, di mana fenomena unik memungkinkan aplikasi baru. Pendekatan multidisiplin yang pertama kimia, biologi, fisika, rekayasa, dan mikrofabrikasi. Nanoteknologi diperkenalkan oleh Richard Feynman pada tahun 1959 pada pertemuan American Physical Society. Ada banyak ruangan di bagian bawah. Manipulasi materi pada tingkat molekul atau atom individu akan memberikan manusia banyak keunikan baru. Luas permukaan per volume lebih besar. Blok bangunan tingkat pertama dari semua material berada pada skala nano. Ini adalah gambar peningkatan luas permukaan per volume. Gambar yang pertama, luas permukaan total 6 cm3. Gambar yang kedua, yaitu luas permukaan total 60 cm3 per kubis. Yang ketiga, total luas permukaan area 60.000 meter kubik. Baik, nanostruktur yang terjadi secara alami seperti daun teratai, jaringan sutera laba-laba, kulit ikan hiu, protein, dan gula. Yang pertama, nanostruktur yang terjadi secara alami. Yang pertama, banyak protein makanan berbentuk struktur globule dengan ukuran antara 1 dan 10 nm nanopartikel sejati. Yang kedua, struktur daging. Yang ketiga, sebagian besar polisakarida dan lipid adalah polimer linear dengan ketebalan kurang dari 1 nm. Yang keempat, parakit plamer fiber selulosa di dinding sel tumbuhan. 2. Nanostruktur dimensi. Apa yang baru tentang nano? Yang pertama, sifat-sifat materi berubah pada skala nano, misalnya warna reaksi kimia. Yang kedua, misalnya dalam bentuk curah seng berwarna putih dan buram, dalam bentuk nano seng berwarna transparan. Dan yang ketiga, aplikasi baru untuk material lama tetapi juga berisiko baru. Baik, selanjutnya di sini ada bidang aplikasi teknologi nano.
dari yang berukuran besar, kesehatan dan ilmu hayati 25%, yang kedua barang konsumsi 10%, dan yang ketiga bahan kimia 9%, etik 9%, pertahanan dan keamanan 7%, lingkungan 6%, energi 6%, konsentrasi 6%, otomotif dan transportasi 6%, barang rumah tangga 5%, tekstil 4%, makanan 3%, perawatan pribadi 3%, dan dirgantara 1%. Baik, selanjutnya nanoteknologi dalam ilmu dan teknologi pangan. Yang pertama, transfer panas atau massa. Yang kedua, rekayasa reaksi skala nano. Yang ketiga, nanobioteknologi. Yang keempat, sintetis molekuler. Pengolah dari bahan, nanopartikel, kenormalan, nanoconspeed, bahan nanotekstur. Yang ke produk, pengiriman, perumusan, kemasan, keamanan pangan dan keamanan biologis, sensor kanus, pelacakan raun. Selanjutnya, nano di sektor pangan. Aplikasi nanoteknologi diterapkan membawa perubahan pada sektor pangan seperti peningkatan teknik produksi dan prosesan. Yang kedua, bahan kotak makanan ditingkatkan, modifikasi rasa, tekstur, dan sensasi, memantau kualitas dan kesegaran makanan, mengurangi kandungan lemak dan garam, peningkatan penyerapan nutrisi, peningkatan ketelusuran dan keamanan pangan. Baik, di sini ada tabel penerapan nanoteknologi di bidang pangan. Di sini ada ringkasan penerapan nanoteknologi dalam rantai produksi pangan. Ada rantai, aplikasi, nanoteknologi, dan fungsinya. Di bagian pengolahan, dari bahan mentah, nanotekstur yang terjadi secara alami, pengolahan makanan, protein, pati, lemak mengalami perubahan struktural pada skala NM dan UM, berbagai macam produk makanan, nanostruktur yang terjadi secara alami, nanostruktur yang diperlukan melalui pemrosesan. Baik, di sini ada pembuatan nanomaterial seperti di dua gambar di samping ini. Yang pertama, atas bawah, penggunaan energi mekanik atau termal, bahan tanaman, bahan mineral. Yang kedua, dari bawah ke atas, penciptaan nanopartikel dan dari molekul tunggal melalui reaksi kimia, misalnya ikatan silang enzimatik, protein, asosiasi molekul, agregasi diri, misalnya misel. Aplikasi makanan, nanoemulus dan nanokapsul, emulsing, campuran cairan yang tidak tercampur, ukuran kurang lebih 500 nN, mengurangi integrasi kimia komponen fungsional, emulasi tunggal, ganda, dan multi-emulasi, multi komponen aktif dalam satu tetes emulsis. Biosensor mendeteksi keberadaan mikroba patogen, bahan makanan yang ditingkatkan, peningkatan fungsi oksida dan penyebab.
Di sini ada struktur makanan, properti. Yang pertama tekstur, yang kedua konsistensi, yang ketiga perasaan mulut, yang keempat sensasi, yang kelima kepadatan energi. Baik, selanjutnya penetapan makanan mayones rendah lemak. Contoh seperti gambar di samping. Dari yang gambar yang pertama, pengemulsi air di bagian dalam, di samping-sampingnya minyak. Gambar yang kedua, di tengahnya pengemulsi, yang di tengahnya minyak, yang di luar air. Baik, di sini ada gambar multi emulis. Gambar A, Q2 ini cairan tengah, yang Q1 cairan dalam, di bagian bawah tabung injeksi. Q3 cairan luar, paling bawah tabung transisi, dan yang paling ujung tabung koleksi. Bagian ini gambar bagian yang sudah teratur. Ini gambar D, ini gambar E. Baik, di sini saya bahan tambahan pangan dan suplemen silikon dioksida. Suplemen makanan atau sumber silikon untuk meningkatkan sifat teknis partikel arfo CO2 skala nano atau tara-glumersi, agen anti gumpal untuk bahan berbentuk bubuk, misalnya bubuk telur utuh, rempah-rempah kering, bubuk tomat, krim kopi. Yang kedua, penambahan dalam kisaran persentase 1 digit, banyak digunakan tahun 90-an. Baik, di sini bahan tambahan pangan dan suplemen. Titanium dioksida, pigmen putih, bahan pelapis penambah rasa seperti permen pengamanan manis, permen karet, lapisan gula makanan, sayuran kering, kacang-kacangan, biji-bijian, sup, mustard, bir, anggur. Di sini ada dua tabel atau diagram distribusi ukuran partikel pada titanium dioksida kelas pangan, seperti dua gambar di samping ini. Baik, nanolipton sejak tahun 2009 disetujui makanan baru. BASF memproduksi bentuk sistem sintetis carotenoid tomat lycopene. Diameter partikel rata-rata adalah sekitar 300 mm. Nanopartikel dalam bentuk bubuk atau minyak. Aditif untuk minuman dan makanan lainnya. Penambahan tidak hanya untuk tujuan kesehatan tetapi juga untuk pewarna. Ini adalah contoh nanopartikel 300 nm. Ini partikel bubuk 0,3 mm. Suplemen makanan nanoenkapsulasi. Ini adalah contoh gambarnya dari H2O per pH dan waktunya terjadinya ini. Sistem pembawa organik yang pertama coenzim, asam benzoat, asam citra, asam ascorat atau vitamin C, vitamin A, vitamin ADEK, isoflavonidae, beta keraton, likpon, litin, asam lemak omega 3, fitostera. Contoh Novasol atau Aquanova Aki Jerman, Naturlasin T Israel, Pfizer Aga Swiss.
Ini adalah sistem pembawa organik seperti gambar 3 di bawah ini. Pengolahan makanan, nanofiltrasi, nanokeramik untuk mesin penggorengan resto. Ini yang kedua, pengolahan limbah industri pangan. Yang ketiga, industri makanan seperti pasar wabah untuk membar. Nanofiltra diperkirakan mencapai 310,5 juta pada tahun 2012. Sektor pengolahan air diproyeksi menyumbang 7,2% dari total pendapatan pada tahun 2007. Aplikasi utama nanofiltrasi dalam produksi makanan adalah pada industri susu dan gula, sekitar 3000 m². Membran nanofiltrasi diasumsikan pada saat ini diterapkan dalam makanan. Nanosensori atau nanoindikator pendeteksi patogen, bahan makanan, deteksi racun, alergi, dan lain-lain, kontrol kualitas atau kesegaran, dan lain-lain, keterselusuran. Nanoteknologi dalam pengemasan. Yang pertama, aplikasi nanokomposit filter, menggabungkan nanomaterial ke dalam kemasan untuk meningkatkan kinerja fisik dan daya tahan, sifat penghalang, biodegradasi. Yang kedua, aplikasi pelapisan nano, menggabungkan nanomaterial permukaan ke kemasan terutama untuk meningkatkan sifat penghalang. Aplikasi biosida permukaan filter, menggabungkan bahan nano dalam sifat antimikroba yang bekerja pada sifat kemasan. Aplikasi nanoaktif, menggabungkan nanomaterial dalam sifat antimikroba atau sifatnya, misalnya antioksida, dengan pelepasan yang disengaja ke dalam makanan yang dikemas dan efek selanjutnya pada makanan tersebut. Kemasan yang cerdas, menggabungkan nanosensori untuk memantau dan melaporkan kondisi makanan. Bahan kotak makanan, kemasan atau permukaan. Yang pertama, pelapisan antimikroba, peralatan dapur, botol susu dengan nanosilter sensor. Packing, pelapisan antimikroba, misalnya nano Ag, nano MgO, nano SnO. Sistem. Yang kedua, peningkatan sifat mekanik dan teknis, misalnya nano tanah liat, nano titanium nitrada. Yang ketiga, peningkatan sifat penghalang terhadap gas dan kelembapan, misalnya nano tanah liat. Kemasan makanan, komposit poliamida atau nilon tambah nano tanah liat. Yang pertama, digunakan untuk botol atau multilapis, pembungkus film, wadah. Nama dagang Imprint. Kemasan makanan Imprint nano komposit berbasis partikel nano tanah liat dari nanocor seperti gambar samping ini, mengurangi masuknya oksigen 80% dan meminimalkan kehilangan karbon dioksida, lebih ringan dan kuat. Digunakan dalam botol plastik, film, dan botol multilayer, bisa menggantikan lapisan enough dalam botol saus tomat. Komposit polimida nilon digunakan untuk botol, bungkus film kontainer. Nama dagang Amper Aegis. Komposit pati atau selulosa tambah nano tanah liat. Nano komposit polimer tanah liat penguatan nano. Baik, di sini ada dua gambar A dan B. Yang A, uap air dan oksigen. B, uap air dan oksigen juga.
PCN nano, penguat nano, yang gambar yang ini, plated tanah liat tambah poliner, bagian A, mikroposit, bagian B dan C, nanokomposit. Komposit nano antimikroba, agen antimikroba diresepsi ke dalam komposit nano. Nanomaterial dalam komposit mampu mengikat lebih banyak agen antimikroba. Nanokomposit paling umum digunakan sebagai film antimikroba untuk pengemasan makanan didasarkan pada perak. Perak diperkenalkan karena toksisitasnya yang kuat terhadap berbagai mikroorganisme. Film pemulung oksigen. Oksigen kecoklatan, ketinggahan mikroaerobik. Film pemulung oksigen berhasil berkembang oleh Xiao et al. Oleh Xiao et al 2004 dengan menambahkan nanopartikel titanium ke berbagai polimer. Mereka menyarankan penggunaannya untuk mengebas berbagai produk yang sensitif terhadap oksigen karena Tio bekerja melalui mekanisme fotokalitik. Kelemahan utamanya adalah kebutuhan akan sinar UV. Sensor berbasis nano. Nanopartikel dapat diaplikasikan sebagai partikel reaktif dalam bahan pengemasan. Nanosensori yang disebut mampu merespon perubahan lingkungan, misalnya suhu atau kelembapan di ruangan penyimpanan, tingkat paparan oksigen, produksi, degradasi atau kontaminasi mikroba. Sensori oksigen, ini gambar A, B, C, dan D. Sensori nano. Sensori berbasis nano untuk mendeteksi patogen, pembusukan, kontamin kimia atau penghalusan produk, atau untuk melacak bahan atau produk melalui rantai pemrosesan suatu dalam tahap pengembangan atau telah dikomersialkan. Keuntungan: deteksi cepat, kesederhanaan dan keaktifan biaya, kebutuhan daya yang berkurang dan daur ulangnya lebih mudah. Tidak perlu diperlakukannya molekul atau label oksigen. Nano dalam kemasan. Kemungkinan migrasi ke makanan dan minuman yang menyebabkan risiko toksikologi, nasib lingkungan setelah pembuangan kemasan, nasib selama pemulihan dan daur ulang untuk bahan kemasan baru. Pengolahan makanan fungsional dan sesuai permintaan. Kapsul nano, peningkatan bioavailabilitas yang ditargetkan. Filter khusus nanopartikel pedang permata 2, janji peningkat luas permukaan, pelengkap reaktif peningkat biolift dan ditargetkan ke jaringan tertentu. Meningkatnya toksitas
dosis rendah, dosis yang lebih rendah beracun, kemampuan penetrasi untuk rekonstruksi, merusak oksigen bawah permukaan, penetrasi kulit dan mambar, dapat mempercepat timbulnya aksi toksitas melalui rute pemberian non-tradisional. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.